memiliki potensi dari dalam sendiri. Tidak perlu lagi kita ngambil dari luar. Karena kita mempunyai potensi-potensi yang perlu kita tambahkan. Jadi kalau punya kemampuan jangan dibangun, kita tunjukkan, jangan malu-malu. Karena kalau kita memiliki kemampuan, kita memiliki potensi, kita tahu. Salah satunya Nasir luar biasa. Alhamdulillah sudah pembicara suci ya, Pak Haji Nasir ya, mungkin nanti bisa menjadi support bagi rekan-rekan yang lain. Ya, siapa tahu nanti tahun depan sudah ada niat untuk berangkat ke tanah suci dan sekarang sudah mulai menabung. Insya Allah rezekinya melimpah dan bisa berangkat. Amin. Bisa meneladani akhlak dan kepemimpinan daripada Rasulullah. Kan kita semua ini juga para pemimpin. Pemimpin yang dengan judul tema yang di atas ini, insya Allah kita banyak belajar bagaimana kepemimpinan keteladanan Rasul itu yang patut kita saya katakan ya, kalau boleh ibunya sangat baik karena kita mengkomunikasi yang baik coba yang kita duduk bersama ya dan hadir bersama kita semuanya. Inilah keteladanan. Kepemimpinan dan Kasatlantas menggerakkan anggotanya yang ada di sini. Salah satu nih, bagaimana kita menggerakkan anggota. Terima kasih Pak Kasatlantas. Ya, tinggal saya menunggu yang lain. Apakah Kasatlantas yang lain juga yang untuk ini masih banyak yang belum hadir. Insya Allah mungkin dengan sambil berjalan sampai dari belakang, syukur alhamdulillah. Baik, mungkin itu saja karena waktu. Ya, terima kasih sudah hadir semuanya. Semoga yang hari ini mendapatkan pahala dan berkah dari Allah SWT. Terima kasih kepada lebihnya saya maaf. Bila jauh dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Panitia dana dan pada ini serangkaian nominasi akhirnya Nabi Muhammad SAW dengan mengambil tema dengan aktualisasi keteladanan dan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan menjadi tema besar bagi diri masing-masing. Kita menjadi teladan bagi anak-anak kita sehingga mereka bangga itu ayah saya, sehingga mereka bangga itu ibu saya. Kita jadi teladan jangan dulu untuk orang lain, untuk anak-anak kita, sehingga mereka akan menjadi anak-anak yang punya mental kuat karena mereka teladan pada diri orang lain tetapi pada diri orang tua. Sekian kali mengisi ceramah di masjid ini, dan ini syukur kita kepada Allah dipertemukan di tempat yang mulia dengan satu agenda acara memperingati manusia mulia Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ini menjadi isyarat bahwa semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya kurang lebih 3 minggu yang lalu, kalau tidak salah itu, mengisi di profil di SPN Polda Gorontalo. Saya sampaikan bahwa ini tema besar di setiap memperingati Maulid Nabi. Ini menjadi tema besar dalam diri Rasulullah Muhammad itu. Ada suri toladan yang baik, ada contoh yang baik.
Nabi Muhammad itu satu figur yang diciptakan oleh Allah menjadi contoh yang paripurna, contoh yang sempurna. Kalau di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang Allah jadikan sempurna itulah Nabi Muhammad. Sempurna ikhlasnya, sempurna sabarnya, sempurna ibadahnya, sempurna. Tidak ada celah, tidak ada kekurangannya. Bahkan satu ketika Sayyidina Umar ingin melihat bagaimana, mohon maaf, Nabi Muhammad itu di WC buang air, maka Sayyidina Umar menunggu depan pintu WC. Ketika Nabi Muhammad keluar, Sayyidina Umar buru-buru masuk. Ketika Sayyidina Umar masuk di WC, semua harum, tidak ada bekas kotoran. Nah, yang ingin kita teladani sebagaimana konsep tema pada hari ini, kepemimpinan Rasulullah Muhammad. Nabi Muhammad memimpin perang sebagai panglima yang sempurna. Nabi Muhammad memimpin sholat sebagai imam yang sempurna. Apalagi berbicara Nabi Muhammad sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Akhlaknya luar biasa. 9 istri Nabi, atau sebagian riwayat 11 istri Nabi, tidak satu orang pun pernah dibentak oleh Nabi. Itu orang pun satu tiap hari bakalan masalah COD, masalah buat bunga, masalah kaos gandeng. Rumahku surga, rumahku surga. Rumah Nabi tidak punya Pajero yang mahal, tidak punya sprinter yang tebal, tidak punya AC yang mewah. Tapi begitu Nabi mengatakan rumahku surga, coba kita lihat al-baiti nari, rumahku neraka. Ini dalam lingkup rumah tangga, dan saya pikir ini pun penting, karena terkadang suasana dalam rumah itu pasti berdampak di tempat kerja. Kalau turun dari rumah diantar oleh istri dengan senyum, diantar dengan doa, tidak minta kopi sudah siap, pasti turun dari rumah senang hati. Ketika turun dengan senang hati sampai di kantor dalam keadaan senang, suasana positif. Begitulah pengaruhnya rumah tangga. Perlu kita teladani bagaimana Rasulullah menjadi imam dalam rumah tangga. Di awal saya sudah katakan, kalau kita ingin menjadi teladan, jangan dulu menjadi teladan bagi orang lain, tapi jadilah teladan untuk anak-anak kita, biar mereka bangga, itu ayah saya. Yang azan itu ayah saya, yang mengaji tadi ayah saya, yang ngaji itu ibu saya. Mereka bangga, mereka tidak malu mengakui kita orang tuanya. Dalam rumah tangga, belum dengan saudara, pemimpin kullukum ra'in. Kata Nabi, setiap kalian adalah pemimpin. Menjadi teladan Rasulullah Muhammad dalam rahim ibunya. Dan ini sering saya sampaikan. Ketika Nabi Muhammad SAW dalam rahim ibunya, Aminah itu kan ketika hamil di bulan pertama, bulan Rajab, bulan pertama kelahiran hamil Aminah itu bulan Rajab. Dari bulan pertama sampai melahirkan, Aminah tidak merasakan apa ya, kalau orang Gorontalo bilang kupuluan, mengidam. Aminah tidak merasakan tidak. Sampai
Bahkan ketika melahirkan pun Aminah tidak merasakan sakit. Wulida makhdunan makhulan maktu asyurah. Nabi Muhammad itu anak yang dilahirkan dalam keadaan makhulan maktu asyurah, anak yang ketika dilahirkan dalam keadaan dihitan. Dalam artian dilahirkan dalam keadaan bersih, tidak ada darah yang menetes. Aminah tidak merasakan sakit. Contoh teladan yang baik masih dalam rahim ibunya. Masih dalam rahim ibunya, dia tidak mempersulit ibunya. Ibunya tidak merasakan hidang, ibunya tidak sakit ketika melahirkan. Masih dalam rahim ibunya, beliau sudah menjadi uswatun. Itu hebatnya Nabi Muhammad. Lah kita bagaimana? Kita bagaimana dengan ibu kita? Kita bagaimana dengan ayah kita? Nabi Muhammad masih dalam rahim ibunya tidak mempersulit ibunya. Ibunya tidak meninggal. Dia meninggal ketika perang di Syria. Ini oleh Nabi yang janda itu terjadi dan anaknya ada yang merawat. Itu Nabi menikahi janda. Poligaminya menikahi janda. Beda dengan kita sekarang. Mau suka poligami cari yang mahasiswi. Jadi beda. Saya sering bilang kalau kita mau ikut sunnah Nabi cari yang janda. Kalau mau ikut sunnah Nabi cari yang anaknya banyak. Biar jandanya terjaga kehormatannya, anaknya ada yang merawat. Jangan poligami kita beralasan sunnah, tapi tidak pernah kelihatan di masjid. Padahal di masjid banyak sunnah yang bisa kita kerjakan. Tahiyatul masjid sunnah, iktikaf di masjid sunnah, baca Quran di masjid sunnah. Banyak sunnah yang bisa kita kerjakan dalam masjid. Kenapa yang kita ingat hanya poligami? Coba. Yang terlintas di otak hanya poligami sunnah, poligami sunnah. Padahal banyak sunnah yang belum kita kerjakan. Tahajud masih bolong-bolong, puasa Senin Kamis masih bolong-bolong. Masih begitu banyak sunnah. Satu ketika Nabi Muhammad pulang dari dakwah. Dakwah zaman sekarang ini dakwah dengan dakwahnya Rasulullah. Pulangnya berhari-hari bahkan berbulan-bulan meninggalkan istri. Tapi itulah istri Nabi. Istri-istri yang tangguh. Istri yang tangguh. Mana garam, mana gula lupa. Saking gugupnya. Disuguhkan ke Nabi. Nabi itu kan orang yang cerdas. Maka Nabi minum. Dan tidak berubah wajah Nabi. Minum garam rasa kopi. Dan berubah. Beda dengan kita kan. Kalau saudara merasa kopi pagi, saudara ini jadi ikhlas. Terus mati pasti tiga panas mata aku. Nah ada garam rasa kopi. Nabi tidak berubah wajah Nabi. Minum garam rasa kopi pun tidak berubah. Begitu Nabi tidak ingin mengecewakan istrinya. Tapi Nabi kan cerdas. Disesatkan sepertiga. Siti Aisyah penasaran lalu tanya, ya Rasulullah, kenapa tidak dihabiskan? Biasanya kan habis ya Rasul. Apa kata Nabi? Aku sisahkan separuh itu untukmu. Tanda cintaku padamu. Makin tujuan mengenal. Ketika Siti Aisyah begitu senang dipuji oleh Nabi, aku sisakan separuh untukmu tanda cintaku padamu. Berbunga-bunga hati Aisyah. Buru-buru dia ambil kopi itu dia minum. Apa salah? Mohon maaf ya Rasul. Saya lupa mana garam, mana gula.
Begitu kami menghargai istri, maka kita belajar dari itu. Kita belajar menghargai istri kita. Kita ambil contoh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar itu terkenal dengan beraninya. Ia bela iblis semua mau gaya. Iblis pun takut ketemu Sayyidina Umar. Tapi kalau DPM itu apa? Veto dia banyak. Diam dia. Marah istrinya. Diam dia. Ketemu di masjid, dia bilang, Umar, ya tadi saya mau ke rumah, tapi tidak jadi. Kenapa? Aku marah-marahin istri. Apakah kamu takut kepada istri? Kata Sayyidina Umar, tidak. Aku tidak takut dengan istriku. Tetapi begitulah caraku menghormatinya, karena aku sadar betapa sakitnya melahirkan anak. Maka hormatilah. Kata Sayyidina Umar, aku bukan takut istri, tapi aku lihat begitu caraku menghormatinya, karena aku sadar betapa sakitnya dia melahirkan anakku. Mari kita bangun ini dalam rumah tangga kita masing-masing. Bangun energi positif dalam rumah tangga, sehingga berakibat di luar rumah tangga, berdampak di tempat kerja, berdampak di tetangga, berdampak di masjid, karena berawal dari dalam rumah. Berawal dari dalam rumah, menjadi pemimpin teladan yang baik dalam rumah. Sehingga istri kita pun bangga. Itu suami saya. Itu yang jaga orang demo suami saya. Itu yang syuting di jalan suami saya. Dia bangga. Kenapa? Karena suaminya jadi teladan. Itu istri saya. Karena dia jadi teladan sehingga suami pun bangga. Jangan dulu jadi teladan di luar rumah. Dalam rumah itu. Dalam rumah kita. Ciptakan suasana positif. Sempat-sempat suami jadi imam ketika sholat. Sempat-sempat periksa ngajinya anak-anak. Mengaji di mana. Yang dihafal ayat apa. Tugas dari ustaz mana. Sempat-sempat kan orang tua periksa tugas anak-anak. Jadi kalau ada luar biasa. Kalau istri kita bangga dengan kita, kalau anak-anak kita bangga dengan kita, kalau suami kita bangga dengan kita, anak-anak kita bangga dengan ibunya, maka itulah keberhasilan. Guna apa kita dipuji di luar rumah, tapi anak-anak kita minder, malu mengakui. Guna apa kita dihormati di kantor, tapi di rumah tidak dihargai oleh anak-anak, karena kita belum mampu menjadi teladan dalam rumah tangga. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masyarakat tidak mau tahu, namanya Sambo itu polisi. Namanya polisi itu Sambo. Itu masyarakat. Tapi jangan menundukkan badan, tegakkan badannya. Tegakkan bahwa masih banyak orang baik dalam polisi. Masih ada orang-orang yang berniat baik dalam polisi. Kalau bapak ibu menunduk, minder, malu hanya karena oknum satu, kalau kita rakyat sipil mau jadikan contoh siapa? Kalau bapak ibu yang punya seragam saja sudah minder, lalu kami yang sipil mau jadikan teladan siapa? Di STM kurang lebih ada 200 lebih. Sementara ada pelatihan di dalam.
Itu aja namanya. Bahwa kami beragama yang baik, yang Hindu dengan Hindunya kami beragama yang baik, yang Islam dengan Islamnya kami beragama yang baik. Karena di semua lini pasti ada bukan cuma di polisi. Di DPR ada oknum, apa ya DPR harus dihinakan semua? Jangankan di kepolisian, jangankan DPR, ustaz pun ada oknum. Betul tidak? Oh ini sekarang kan so tidak tahu mana penjual obat, mana kiai, mana pembunuhan itu, mana kiai. Tidak ada sama-sama pakai serban. Bahkan serban kiai kalah dengan serban pembunuhan bersama dengan Vespa. Maka mari kita punya tugas untuk sama-sama membuktikan kepada masyarakat bahwa masih ada orang baik, masih ada polisi-polisi yang baik, polisi-polisi yang baik, polisi yang baik. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sedangkan umat Muhammad berulang-ulang kali bikin salah, pulang ketemu istri, pulang ketemu suami, kali yang bersalah dihinakan Allah, diusir dari surga, ditelanjangi. Tetapi kita umat Muhammad berulang kali bikin salah, tidak ada yang telanjang. Betapa Allah memuliakan manusia, maka mari tampilkan di masyarakat bahwa ada polisi yang baik. Saya yakin sama dengan tenaga yang parah itu kan di kakinya, bukan kepalanya. Seperti lumbung padi diserang oleh tikus, yang dibasmi tikusnya, bukan lumbung padi yang dihancurkan. Maka lumbung padi ini harus dijaga, tikusnya harus kita basmi. Lumbung padi ini harus tetap dihormati oleh masyarakat. Lumbung padi ini harus ada citra yang baik dan cemerlang di masyarakat. Tikusnya kita keluarkan. Siap? 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 Bismillah. Bismillah. Saya yakin, kenapa yang Ustaz? Karena di dalam banyak orang Islam ada umat Muhammad di dalamnya. Di dalamnya banyak umat Muhammad. Ibu Wakapolres umat Muhammad, para perwira yang lain umat Muhammad, yang turun ke jalan dari lantas umat Muhammad. Maka tidak mungkin umat Muhammad yang ada ini dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mari kita menjadi teladan untuk diri kita, menjadi teladan untuk anak dan istri-istri kepada anak-anaknya, sehingga berdampak positif di tengah-tengah masyarakat, di lingkungan pekerjaan kita masing-masing. Mudah-mudahan singkat ini ada manfaat. Mari kita berdoa dengan doa dan harapan yang sama. Semoga semuanya panjang umur, sehat lahir batin, mudah rezeki, banyak rezeki, berkah rezeki, dimudahkan dalam segala urusan dunia dan akhirat. Amin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين ورحمة للعالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. آمين. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, lebih dan kurang tolong disempurnakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.